Hai guys, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini Brother Film akan merangkum film dari Rusia. Film ini dimana menceritakan tentang wanita mendominasi dunia karena populasinya yang meningkat. Ingin tahu kisah selengkapnya? Cerita diawali dengan berlatar masa depan 2140, di mana dunia sudah sangat modern dan canggih, yang dimana di sana populasinya adalah wanita dan mereka menguasai dunia. Bahkan mereka juga menciptakan mesin sahabat seperti AI. Itu seperti mesin yang bisa memasak untuk pemiliknya, mengukur suhu tubuh, dan bahkan bisa mendesain baju untuk pemiliknya. Suatu ketika, seorang wanita bernama Lisa melihat berita tentang isu yang sedang hangat, yang dimana seorang wanita meminta untuk dia ingin bereproduksi dengan cara sehat dan tidak dengan cara suntikan. Tapi Lisa tidak memperdulikan berita tersebut. Dia langsung bergegas bersiap untuk bekerja. Di dalam suasana perjalanan dia bekerja tersebut, terdapat banyak wanita berolahraga dan ketergantungan dengan teknologi. Bahkan warung teh pun sangat modern. Saking canggihnya, video call pun hanya bisa dilakukan dengan hal kecil seperti ini, tanpa HP loh. Namun dibalik itu semua, tentu pasti ada peraturan yang harus ditaruti, terutama seperti buang sampah sembarangan. Mereka kena tegur dengan polisi. Nah, hukuman yang paling ringan adalah mereka akan diturunkan nilai norma sosial. Nilai sosial inilah yang dijadikan mata uang di zaman canggih sekarang. Jadi, bila mereka melakukan norma sosial yang baik dan menaati peraturan, maka mereka semakin banyak uang. Setelah beberapa saat, tibalah Lisa di tempat kerjanya. Tempat kerjanya di tempat mobil listrik. Dan dia menjelaskan tentang sejarah peradaban manusia. Di sana dia juga menjelaskan bahwa dari zaman dahulu pria sudah mendominasi bumi. Tapi yang mereka bawa hanyalah kebencian dan peperangan. Walaupun lama memimpin dan membuat peraturan, namun bukan membuat menjadi lebih baik, justru membuat kehancuran yang lebih besar dan masalah baru. Kemudian di tahun 2030, konflik antara Korea Utara dengan Amerika Serikat mengubah segalanya. Beberapa ilmuwan dari Korea Utara menciptakan virus baru untuk memusnahkan Amerika. Virus ini dikhususnya untuk pria, terutama untuk pria militer Amerika. Namun tanpa diduga, ternyata virus itu tidak bisa dikendalikan, sehingga memusnahkan 99% populasi manusia, terutama pria. Namun sekarang wabah itu telah berakhir semenjak wanita mengambil alih kepemimpinan dunia. Selama puluhan tahun, mereka akhirnya memulihkan kerusakan yang dibuat oleh pria, seperti pemanasan global mulai menurun dan polusi, dan hewan juga sangat berkembang pesat. Dan kini dunia bumi sudah nyaman untuk diduduki. Itu beberapa pria yang tersisa, mereka tinggal di tempat yang kumuh. Lisa juga menambahkan memberikan julukan kepada pria yang tinggal tersisa tersebut menjadi primata. Mereka tidak pernah belajar dari masa lalu, hanya memiliki sedikit kecerdasan dan keinginan seks. Setelah menjelaskan semuanya kepada muridnya, Lisa membawa muridnya ke suatu tempat di mana tempat tersebut adalah sisa-sisa permukiman, di mana tempat permukiman tersebut tersisa para kaum pria yang masih tersisa. Dan scene berpindah ke permukiman pria, di mana mereka hidup sederhana dan memanfaatkan sisa-sisa dari peradaban masa lalu. Di antara pria di sana, terdapat satu pria yang bernama Gera yang sedang memperbaiki komputernya. Gera sangat ingin bercinta dan ingin segera memperbaiki komputernya agar bisa menonton film pengenjrotan. Dikarenakan mata uang tidak berlaku lagi sekarang, Gera segera menukarkan spinnernya dengan benda yang diinginkan. Memperbaiki komputernya, Gera segera pulang ke rumah dan dia di rumah tinggal bersama kakeknya. Akhirnya komputernya pun bagus kembali. Kakeknya sangat bangga karena komputernya kembali bagus. Karena di komputer tersebut, kakeknya menyimpan video-video kenangan. Scene berpindah kepada seorang pria yang bernama Baron. Dia adalah seorang pemimpin di sana.
Dia sangat muak dengan pemerintahan wanita modern dan ingin melakukan pemberontakan. Dia marah karena pihak wanita telah memperlakukan pria dengan tidak adil, bahkan memperlakukan pria sebagai hewan Lalu datanglah dia ke daerah ini untuk membangun koloni pria dari awal. Baron juga membawa beberapa wanita untuk tetap bereproduksi. Walaupun pidatonya sekarang berhenti karena mic-nya rusak, mereka tetap bangga kepada Baron karena dia telah membuat orasi agar koloni ini berkembang dan membuat perlawanan. Dan setelah pidato itu, mereka melanjutkan kegiatan pesta permen dengan bentuk awalnya pemberontakan. Sementara itu, datanglah Lisa ke daerah sana. Mereka datang ke sana dalam rangka untuk kunjungan melihat primata, atau dengan kata lain, mereka mengunjungi kebun binatang. Salah seorang murid meminta kepada Lisa agar bisa melihat primata tersebut, dan Lisa pun menyetujuinya. Para siswa pun sangat kagum dan bahagia, dan mereka berfoto-foto layaknya liburan. Melihat hal tersebut, lantas para pria itu terganggu, dan salah seorang pria itu mencoba untuk Lisa dan muridnya terlihat biasa saja. Lalu salah seorang murid Lisa tersebut juga melakukan hal tersebut dan membuat para pria melongo. Lisa langsung bergegas membawa seluruh muridnya masuk ke dalam mobil kembali, tapi salah seorang muridnya hilang. Murid tersebut bernama Anna. Ternyata Anna lagi melihat bebek. Dia karena tidak pernah melihat bebek, dia sangat terpesona. Saat Lisa menyebut Anna, dan tiba-tiba Gera datang dan memburu angsa tersebut. Karena teriakannya, para laki-laki melihat mereka dan Gera pun menyembunyikan mereka. Tapi Gera deg-degan karena baru pertama kali melihat sesosok wanita cantik dan dia langsung mencium Lisa. Lisa kaget dan syok, kemudian dia meniupkan senjata pamungkasnya yang membuat siapa yang mendengar akan terlumpuhkan. Gera pun terbaring lemah, tapi Lisa segera ditangkap oleh pria lain dan dibawa kepada Baron. Baron membuat sayembara berupa pertarungan bagi siapa saja yang ingin menggenjot dua wanita ini. Gera yang dari awal pandangan pertama udah terpesona, dia langsung mengikuti sayembara ini. Dan tiba-tiba Baron pun juga mengikuti sayembara tersebut. Sehingga dengan akal liciknya, dia menyuruh anak buah Baron untuk melawan Gera. Pertarungan pun dimulai. Gera memulai dengan sebuah tamparan, namun mereka tetap meremehkannya. Saat anak buah Baron membalasnya, Gera menghindari dan tamparan tersebut terkena Baron tersendiri. Saat semuanya sedang sibuk membantu Baron, Gera dan Lisa Anna segera pergi. Gera langsung menceritakan hal tersebut kepada kakeknya yang sedang menonton film Bluyur atau bercocok tanam. Oh yeah, kakeknya pun segera menyembunyikan Gera ke dalam botol tempat fermentasi miras, dan tidak lama kemudian Baron dan anak buahnya pun datang mencari. Kakeknya Baron mengalihkan perhatian mereka dan membayar dua orang untuk mengantarkan tabung fermentasi tersebut kepada wanita karena miras tersebut bisa dijadikan bahan bakar. Tapi para pria juga sering meminumnya. Suatu ketika mobil berhenti dan di dalam mobil tersebut ada seorang pria bernama Giulio. Giulio adalah seorang yang disiapkan untuk penaburan benih atau ya spare gitu. Jadi mereka menaikkan tong tersebut ke dalam mobil, namun tidak jauh mobil berjalan, Gera keluar dari tong tersebut. Melihat ada laki-laki lain keluar di dalam mobilnya, Giulio mengusirnya, namun karena mobilnya autopilot, dia tidak bisa memberhentikan mobil tersebut. Jadi untuk sementara, Giulio memperbolehkan Gera untuk menunggu mobilnya tersebut. Saat berkenalan, Giulio berkata kalau dia adalah seorang penjaga benih atau penabur sperma untuk menghamili para wanita. Giulio juga berkata penjaga benih adalah orang terspesial yang dipilih oleh para wanita yang di setiap kotanya hanya ada 10 pria. Dan kebetulan Giulio saat ini sedang dipindah tugaskan ke kota lain.
А что это ты пьешь? Saat sedang berbincang, Julio tertarik dengan bahan bakar yang diminum oleh Gera, dan dia pun mencobanya sampai mabuk. Itu membuat dia tidak terkendali dan jatuh dari mobil. И что? Хватило бы на целую планету. Хранитель семени! Julio terjatuh dari mobil, Gera memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadi penjaga benih dan untuk menikmati wanita. Tidak lama kemudian mobil tersebut tiba di suatu tempat. Di sana terdapat satu orang penjaga wanita dan dia langsung mengecek kondisi Gera apakah dia benar seorang pria. Beberapa saat kemudian datanglah wanita cantik untuk menjemput Gera dan membawanya berkeliling kota, disambut oleh para ciwi-ciwi cantik di sana. Gera disambut layaknya seorang artis yang membahana. Lisa juga sudah tiba di sana, yang lolos dari pelarian tadi, tapi dia tidak terlalu memperhatikan Gera. Sesampainya di kota, Gera disumpah dengan memakan apel suci dan disiarkan langsung di acara TV dan berjanji akan menghasilkan benih yang cerdas. Красивых детишек. Kemudian Gera dibawa ke tempat beristirahat. Namun Gera berkata dia sekarang sudah siap untuk bekerja. Oleh sebab itu dia dibawakan ke ruangan reproduksi dan di sana dia disambut oleh seorang wanita yang bernama Berta. Снимай трусы. Gera kecewa di saat melihat wanita tersebut. Wanita tersebut atau Berta langsung memasakkan suatu alat kepada Johnny-nya. Walaupun Gera awalnya tidak nyaman dengan hal tersebut, namun beberapa saat dia membayangkan Lisa dan dia sangat menikmatinya. Di sisi lain, ternyata Lisa juga tidak bisa melupakan Gera. Dia sangat mengingat di saat ciuman pertama dari Gera. Karena di masa itu wanita dilarang berhubungan secara alami, maka mereka sudah disiapkan alat untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Петя. Di sisi lain, Julian sampai di kota Baron dan mereka ditemukan oleh kelompok Baron. Keesokan harinya, Gera dibangunkan oleh AI. Alat ini juga mengetahui apa yang dimimpikan olehnya dan bisa mengendalikannya. Ternyata dia memimpikan erotis dan hal tersebut dilarang di kota ini sehingga AI merubahnya. Setelah itu dia dipindahkan ke suatu ruangan dan dia melihat seorang pemuda yang terpilih juga di sana yang sedang dimanjakan oleh para wanita. Gera langsung duduk dan rebahan santai di sana dan saat wanita memanjakan dia dan dia sudah tidak tahan dan langsung meminta izin untuk masuk ke kamar mandi untuk melaksanakan hal yang tidak boleh. Lanjutkan alarm berbunyi dan mereka dikumpulkan oleh Madera dan dia berkata bahwa hal tersebut sangat dilarang di sini. Bahkan membayangkan hal-hal seksual pun sangat dilarang di daerah ini. Mereka bisa terkena hukuman yang sangat besar. Sementara itu di sisi lain, Lisa bersama keluarga besarnya sedang berada di tempat pengadilan. Ternyata salah satu murid Lisa telah mengadukan ke pihak berwajib bahwa mereka kemarin ditangkap oleh pihak Cindramata. Lalu Anna dan Lisa diadili apakah mereka akan kena hukuman atau tidak. Lisa bercerita kepada temannya bahwa dia kemarin sudah dicium oleh seekor Cindramata. Walaupun tanya kaget, tapi dia berjanji akan merahasiakan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat acara pengadilan dimulai. Dan di sebelah kanan juga terlihat di situ ada ibunya Anna yang bernama Vivian, yang merupakan juga seorang wali kota. Vivian mencoba menyalahkan Lisa karena dia lalai dalam menjaga muridnya. Tapi Lisa menjawab bahwa mereka ke sana karena permintaan dan Lisa juga sempat menunjukkan video melewati AI-nya. Namun tanpa diduga, Anya malah membocorkan rahasia Lisa tadi, di mana Lisa telah dicium oleh Cindra Primata. Mendengar hal itu semuanya kaget dan terkejut. Mereka menganggap bahwa Lisa telah terkena penyakit dan juga Lisa mendapatkan hukuman untuk bakti sosial. Sedangkan Tanya, dia mendapatkan nilai
karena kejujurannya. Scene berpindah ke kota pria, di mana para pria telah membawa Julio dan menginterogasinya lebih dalam. Mereka menganggap Julio adalah seorang wanita karena dia berasal dari kota modern. Baron mematahkan tangannya dan salah satu dari mereka membuka celananya, dan betapa terkejutnya para pria telah melihat bahwa dia adalah seorang pria. Dan betapa terkejutnya semua, dan para wanita di sana juga sangat mengeluhkan dan menginginkan anunya Julio. Baron membawa Julio ke tukang pangkas dan dia langsung dicukur untuk merubah penampilannya. Julio tidak tahu kalau rambut itu bisa dipotong, dan dia pun kaget saat melihat penampilan barunya. Setelah itu, datang satu orang wanita yang tergila-gila dengan anunya Julius datang mengobati tangannya Julius. Karena melihat hal tersebut, Baron pun merasa iri dan menantang Julius untuk adu tampar. Setelah persiapan selesai, akhirnya mereka memulai pertarungan tersebut. Namun Julio langsung bangkit dan membuat mereka syok. Dan sekarang giliran Julio membalasnya. Пощечина? Karena mungkin dahulunya Julio adalah seorang atlet tamparan, tamparan itu membuat lawannya tumbang dan pingsan, lantaran membuat para pria lainnya terdiam. Ternyata Julio memiliki kekuatan yang kuat karena dia dahulu dirawat dengan baik. Fasilitas lengkap dan makanan dia makan adalah makanan yang berkualitas tinggi. Sementara itu, di scene lain memperlihatkan Berta membawa para penjaga benih untuk melihat lingkungan serta memberikan edukasi-edukasi. Hal tersebut membuat Gera bosan dengan semua peraturan yang harus dipatuhi. Misalnya Gera ingin kentut, dia harus minta izin untuk ke ruangan khusus dengan dalih alasan bahwa mereka ingin menjaga udara agar tetap bebas dari polusi. Saat mereka tiba di sebuah patung, Berta mengajak mereka semua untuk berdoa. Saat Berta berdoa, Gera memprovokasi teman-temannya untuk bersenang-senang. Gera mengatakan bahwa kedudukan mereka lebih tinggi dari semuanya, maka mereka bebas. Tiga pemuda itu terbujuk dengan rayuan Gera dan mereka bertiga pergi ke pantai untuk mencari ikan. Temannya itu melihat bulu di kaki Gera, padahal di kota tersebut sangat dilarang pria memiliki bulu. Mereka juga dikejutkan dengan Gera yang memegang korek api, yang mana korek api adalah senjata yang sangat berbahaya di era itu. Namun bukannya curiga, mereka malah senang dan menjadikan Gera sebagai panutan karena sikap pemberontakannya itu. Kemudian mereka berhasil menangkap ikan dan mereka membakarnya. Gera juga mengajarkan cara kencing sembarangan dan mabuk-mabukan. Tapi tidak berselang lama, asap api tersebut membunyikan alarm dan menandakan adanya kebakaran. Lingkungan pun secara otomatis membentuk awan dan menurunkan hujan. Akibat tindakan mereka, Berta sangat marah. Berta mengatakan bahwa sikap mereka hampir sama dengan sikap Cendramata. Akhirnya mereka dijatuhi hukuman pendidikan selama sehari penuh. Lagi-lagi mereka tidak kapok, bahkan mereka mempraktekkan kencing sembarangan di dalam ruangan. Gera kemudian mengambil minumannya, kemudian dia mengaduk seperti minuman di bar. Tapi alarm berbunyi yang menuduh mereka melakukan senam jari. Ternyata alarm tersebut juga bisa error. Keesokan harinya, saat Gera melakukan pijit rutinnya, pelayannya tiba-tiba diganti dan pelayan tersebut adalah Lisa. Mereka sangat terkejut saat melihat satu sama lain dan ternyata Lisa dikirim ke ruang reproduksi karena itu merupakan hukuman baginya. Karena kejadian itu, mereka tidak bisa berkata apa-apa daripada hukumannya diberatkan lagi. Di siang harinya, para penjaga benih dibawa ke pusat pendidikan. Mereka dibawa ke sebuah museum dan dicuci otaknya dengan memperlihatkan bahwa pria itu jahat. Pria selalu menganggap bahwa wanita selalu di bawah mereka. Di sana juga memperlihatkan bahwa pelanggaran hukum bahkan atau hanya memikirkannya. Setelah itu Lisa mengancam Gera agar segera mengaku.
Tapi Gera balik mengancam bahwa dia akan membongkar bahwa identitasnya. Jika hal tersebut terjadi, maka Lisa lah tersangka pertama. Setelah itu Lisa menghubungi neneknya dan menceritakan siapa Gera sebenarnya, bahwa Gera adalah primata. Nenek Lisa tidak kaget sama sekali karena dia memiliki jiwa pemberontak karena dia sudah sangat muak dengan aturan yang ada saat ini. Neneknya menyarankan agar menjaga identitasnya karena menurutnya ini adalah awal dari gerakan revolusi. Di malam harinya setelah menjalani hukumannya, Gera menjelaskan pada teman-temannya bahwa berhubungan secara alami itu adalah hal yang indah. Tapi mereka malah tertawa dan menganggap bahwa Gera seperti primata. Mereka menganggap bahwa tindakan itu adalah hal yang menjijikan dan mereka tidak mau melakukannya. Saudara mereka yang bernama Agus setuju seperti apa yang dia katakan oleh Gera. Dan Agus mengatakan bahwa bercocok tanam itu sama seperti makan dan kita manusia normal layak mendapatkannya. Akhirnya mereka semua pun setuju dengan pendapat Agus dan Gera. Beberapa saat kemudian Agus pun ingin bercocok tanam dengan Lisa, yang kebetulan saat itu Lisa yang melayaninya. Namun di saat Agus membuka bajunya, Gera tiba-tiba datang dan memukulinya. Не могу же я просто так выдать человека. Pukulan itu membuat Agus pergi sambil menangis. Sementara Lisa merasa terlindungi, tapi bukannya berterima kasih, Lisa memberi waktu 30 menit untuk melarikan diri. Kalau tidak, ia akan membuka rahasia Gera pada pihak berwajib. Sementara itu di tempat lain, Vivian mendengar musik radikal yang dinyanyikan oleh salah seorang artis di kota itu. Lagu-lagu itu berisikan tentang kebebasan bercocok tanam. Vivian menyuruh pengawalnya untuk mengamankan artis itu. Lalu wakil wali kota menggerebek lokasi konser itu dan memfitnah kalau artis itu menggunakan narkoba. Beruntungnya Anya tiba-tiba datang dan membela si penyanyi. Anya mengatakan kalau zat yang dituduhkan narkoba itu adalah kopi pada zamannya. Di masa lampau, Anya biasa menyeduhnya dengan air hangat. Tapi wakil wali kota malah mengejeknya bahwa itu adalah cara primitif yang dilakukan oleh para primata. Di saat bersamaan, Vivian tiba-tiba datang, tapi anehnya Vivian malah melegalkan kopi itu. Dan mulai sekarang, mereka diperbolehkan untuk minum kopi. Люблю вас, подруги! Sementara itu Baron bersama anggotanya menjelajah kota terbengkalai untuk mencari bahan makanan. Di sana Julius mulai disanjung oleh yang lainnya, tapi Baron mulai tidak suka dengan Julius dan beranggapan kalau Julius bisa mengambil alih kekuasaannya. Sampai akhirnya Baron memerintahkan anak buahnya yang bernama Raj untuk menghabisi Julius. Saat mereka mengumpulkan beberapa makanan, Julius berhasil mengumpulkan begitu banyak makanan. Lalu saat lengah, tiba-tiba Raj menghantam Julius dari belakang. Pukulan itu tak berarti apa-apa bagi Julius. Ia pun memaafkan mereka semua, lalu membagikan makanan pada mereka. Saat Julius kembali mencari makanan, sekelompok geng datang dan menyerang mereka. Ternyata geng itu adalah musuh bebuyutan mereka yang dijuluki dengan kelompok tupai, dan beberapa di antara mereka ditangkap oleh kelompok itu. Tapi Julius datang dan langsung mengusir mereka dengan mudah. Di sini dijelaskan bahwa kelompok tupai itu adalah kelompok yang berasal dari hutan. Dan kelompok tupai ini juga sering menyerang mereka untuk merampas makanan. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan Vivian yang sedang bercocok tanam dengan seorang pria yang ternyata itu adalah Baron. Rupanya Vivian adalah wali kota yang korup, bahkan memiliki hubungan spesial dengan Baron. Lalu Baron juga memberitahukan bahwa ada pria penjaga benih yang nyasar ke kota kumuh. Vivian sangat terkejut, tapi ia menjadikan ini sebagai kesempatan untuk mempertahankan jabatannya.
Sementara di sisi lain Geralt tampak panik dan mencoba kabur dari sana. Dia yang takut ketahuan berlari ke hutan, tapi langkahnya terhenti karena ada dinding pembatas yang menghalanginya. Dan sekian video kali ini, kita lanjut di part 2. Salah dan kurangnya mohon maaf, silahkan berikan masukannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.